Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat fi Ushulul Fiqh karya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari Ushulul Fiqh. Kita membahas bahwa definisi Ushulul Fiqh karena dia terdiri atas dua bagian atau dua kata, maka kita katakan kemarin bahwa definisi Ushulul Fiqh ada dua jenis. Definisi perbagian kata tersebut, perbagian dari nama tersebut, yaitu bagian pertama adalah usul, bagian kedua adalah fiqh. Kemudian setelah itu definisi Ushulul Fiqh secara laqab, secara istilah untuk bidang ilmu tertentu. Tapi di pertemuan sebelumnya baru satu definisi, betul tidak? Yaitu definisi secara tarkib, yaitu definisi usul, definisi fiqh. Tapi definisi Ushulul Fiqh nanti insyaallah di beberapa baris setelahnya penulis akan memberikan definisi Ushulul Fiqh secara laqab. Jadi secara kesatuan, tidak dipecah usul apa definisinya, fikih apa definisinya, tapi kata Ushulul Fiqh atau istilah Ushulul Fiqh secara kesatuan. Tapi di sini sebelum menuju ke sana penulis menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i. Mengapa penulis langsung masuk pada pembahasan ini? Ini karena di perkataan beliau sebelumnya ketika beliau mendefinisikan al-fiqh, beliau berkata wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Nah, karena definisinya seperti itu, makanya penulis kemudian langsung masuk pada pembahasan apa itu hukum syar'i. Penulis berkata, wal ahkamu syar'iyyah sab'ah, al wajib wal mandub wal mubah wal mahdzur wal makruh was sahih wal batil. Hukum-hukum syar'i ada 7, wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih dan batil. Baik. Hukum syar'i yang beliau katakan ada 7, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Akan tapi nanti ya insyaallah kita akan jelaskan sedikit saja ya, atau bahkan di pertemuan berikutnya kita akan membahas terperinci tentang masing-masing dari 7 yang disebutkan penulis dan beberapa hukum lain yang tidak disebutkan oleh penulis. Beliau cuma menyebutkan 7 dalam rangka karena ini Al-Waraqat adalah cuma lembaran-lembaran, beberapa lembaran untuk yakni mengenalkan ilmu Ushulul Fiqh secara awalan kepada para penuntut ilmu. Jadi beliau tidak menyebutkan seluruh dari hukum syar'i yang ada. Tapi kalau kita melihat ya kitab beliau yang lain, misalkan Al-Burhan atau kitab-kitab para Ushulul Fiqh, para usuliyun, para ulama Ushulul Fiqh yang lain, maka disebutkan hukum-hukum selain 7 yang disebutkan di sini. Maka hukum atau ahkam di sini ya, beliau berkata wal ahkamu syar'iyyah. Al ahkam itu jamak dari hukum. Jamaknya ini muzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Ahkam itu bentuk jamak dari hukum. Dan hukum secara bahasa bermakna al-mana', yakni menghalangi. Al-hukum secara bahasa bermakna al-mana', yakni menghalangi. Adapun secara istilah, maka hukum itu bermakna itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain atau menafikannya. Jadi kita punya dua perkara di sini. Ketika salah satu perkara ditetapkan kepada perkara yang lain, perkara yang satu, atau kita menafikan perkara ini dari perkara yang satu lagi, ini namanya hukum. Kita menghukumi bahwa
B itu terkait dengan A, kita tetapkan A terhadap B, itu berarti kita menghukumi kan, berarti kita punya sebuah kesimpulan terkait B, bahwa B memiliki sifat A misalkan. Atau kita katakan B tidak memiliki sifat A. Contohnya misalkan yang gampang, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, yaitu Zaid itu berdiri. Nah, kita berarti menetapkan qiyam, sifat qiyam kepada Zaid. Atau Amr laisa biqa'im. Amr tidak berdiri, maka kita menafikan sifat qiyam, sifat berdiri dari Amr. Nah, ini berarti apa? Kita menghukumi bahwa Zaid itu memiliki sifat qiyam dan Amr tidak memiliki sifat qiyam pada saat itu maksudnya. Pada saat itu, yakni Zaid sedang berdiri dan Amr pada saat itu tidak sedang berdiri. Ini namanya hukum secara istilah. Ya, secara istilah. Dan ini tentunya terkait nanti misalkan di fikih, misalkan kita menetapkan atau kita menegaskan bahwa hukum makan babi haram. Kenapa? Ya karena ada dalil yang demikian. Dan kita ketika menghukumi hal tersebut berdasarkan dalil, berarti apa? Kita menetapkan hukum haram kepada, menetapkan haram, sifat haram itu kepada makan babi. Nah, ini berarti kita menghukumi perbuatan tersebut. Ini namanya hukum. Nah, hukum itu terdiri atas beberapa kategori. Hukum terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama adalah al-hukum al-aqli, hukum akli, yaitu hukum yang didapatkan dari akal. Penetapan atau penafian tersebut sumbernya adalah akal. Contohnya misalkan 2 adalah lebih besar daripada 1. 1 adalah setengah dari 2 misalkan. Ini dapat dari mana? Dari akal. 5 itu ganjil misalkan, 6 itu genap. Maka ini didapat dari akal. Adapun kategori yang kedua dari hukum, yaitu al-hukum al-adi, hukum adi, yaitu hukum penetapan atau penafian yang bersumber dari kebiasaan, dari perkara adah, dari adat kebiasaan. Contohnya kita mengetahui, kita menghukumi bahwa api itu bisa membakar, itu dari kebiasaan, gitu ya, dari pengalaman, bukan dari akal. Karena kalau misalkan ada orang, misalkan tidak pernah melihat api sebelumnya selama hidupnya, kemudian dikasih api dari jauh misalkan, kemudian disuruh tebak kira-kira api ini kalau saya kasih kertas di sebelahnya kira-kira gimana, dia nggak akan bisa menyimpulkan apa-apa. Nggak, itu bukan hukum yang diperoleh dari akal, itu diperoleh dari kebiasaan. Betul tidak? Maka ini al-hukum al-adi. Ya, contoh misalkan ini kalau berawan, ya mungkin itu awan adalah salah satu tanda dari, ya lebih besar kemungkinannya bakal turun hujan. Nah, walaupun tidak harus. Nah, ini didapat dari kebiasaan kan. Sehingga apa yang dipelajari di sains itu antara dua hukum ini, antara hukum akli atau hukum adi. Matematik misalkan hukum akli, fisika misalkan hukum adi. Nah, ini kita mendapati setiap eksperimen, kebiasaan kita setiap eksperimen tentang massa elektron nilainya selalu gitu aja. Makanya itu didapat dari kebiasaan. Walaupun sebagian masalah atau hukum fisika ternyata bisa dipikirkan asal muasalnya secara logika gitu ya. Akan tapi banyak dari sains secara umum, tidak hanya fisika ya, biologi, kimia, itu perkara dari adah. Yang itu kita namakan observasi atau eksperimen. Karena definisi eksperimen adalah sesuatu yang bisa diulang di waktu lain, di tempat lain oleh grup peneliti yang lain. Kalau nggak bisa diulang, maka itu di luar ranah sains. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu bukan ranah sains, karena nggak akan bisa diulang. Terbelahnya Laut Merah, itu bukan ranah sains.
Walaupun misalkan seseorang ada yang berusaha meneliti menggunakan teori sains yang ada saat ini tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah bisa membelah Laut Merah, maka tidak ada standar yang membuat kita menjadi yakin sekali bahwa itulah teori tersebut, itulah yang hak, yang menjelaskan benar-benar tentang terbelahnya Laut Merah. Nggak bisa, karena nggak bisa diulang. Udah gitu terjadi di masa lampau, betul tidak? Maka ini adalah sesuatu yang di luar ranah sains. Walaupun ada sesuatu yang bisa terjadi berulang-ulang, tapi tetap di luar ranah sains. Seperti kita mendengarkan Al-Quranul Karim. Tidak peduli seberapa banyak orang mendengarkan Al-Quranul Karim, nggak bisa dia mengimitasi, meniru style dari Al-Quranul Karim. Itu karena itu bukan dari makhluk, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kategori yang ketiga adalah hukum syar'i. Hukum syar'i yaitu intinya adalah hukum yang sumbernya dari syariat. Akan tapi definisi hukum syar'i secara istilah begitu ya, menurut para usuliyun, para ahli usulul fiqh, definisi hukum syar'i adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil ibadi bil iktida'i awit takhyiri awil wada'. Khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil ibad bil iktida' awit takhyir awil wada'. Khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil ibad yaitu panggilan Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para hamba, bil iktida' dengan menuntut, awit takhyir atau memberikan pilihan, awil wada' atau meletakkan. Ana ulangi, definisi hukum syar'i menurut para usuliyun adalah khitabullahi, panggilan Allah, al-muta'alliq bi af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para hamba, bil iktida' dengan menuntut, awit takhyir atau memberikan pilihan, awil wada' atau meletakkan. Sebentar lagi insyaallah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan definisi ini. Tetapi lengkapi dulu definisinya supaya tidak lupa ya anak. Definisi hukum syar'i menurut para fuqaha, kalau tadi menurut para usuliyun, sekarang menurut para fuqaha. Sama saja seperti sebelumnya, tetapi di awal ditambah muqtada. Muqtada khitabillahi al-muta'alliq bi af'alil ibad bil iktida' awit takhir awil wada'. Konsekuensi dari pernyataan syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para hamba dengan menuntut atau memberikan pilihan atau meletakkan. Jadi sama saja dengan definisi para usuliyun, tapi bedanya cuma satu kata di depan, yaitu ada muqtada. Baik, kita bahas satu persatu definisi usulul fiqh, definisi hukum syar'i menurut para ahli usulul fiqh. Itu menurut para usuliyun. Yang pertama tentang frase khitabullah. Khitab, sebentar dulu sebelum khitabullah. Khitab itu sendiri apa? Khitab itu adalah panggilan atau perkataan atau kalam. Ya, itu makna dari khitab. Maka khitabullah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni kalam Allah. Yakni kalam Allah. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita harus berhenti sejenak membahas tentang akidah tentang kalam Allah. Karena ini nanti akan ada kaitannya banyak sekali dalam masalah-masalah usulul fiqh. Sebagaimana yang telah dijelaskan di 2 pertemuan sebelumnya bahwa masalah usulul fiqh banyak sekali orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang memasukkan masalah akidah mereka ke dalam pembahasan usulul fiqh. Salah satunya adalah masalah ini, masalah kalam, masalah kalamullah.
Oleh karena itu kita berhenti sejenak di sini untuk membahas akidah tentang kalamullah. Akidah yang lurus tentang kalamullah, akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dari para as-salafus saleh, para terdahulu yang saleh, terkait kalamullah adalah bahwa itu adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kalamullah, Allah memiliki sifat kalam. Dan Al-Quran adalah salah satu contoh kalamullah. Taurat yang masih asli adalah salah satu contoh kalamullah. Al-Injil yang masih asli adalah salah satu contoh dari kalamullah. Demikian pula kalamullah tidak hanya berupa kitab suci seperti Al-Quran, seperti Taurat, seperti Al-Injil, seperti Az-Zabur. Akan tapi juga kalam Allah yang misalkan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, itu juga adalah kalam Allah. Ketika Allah berfirman kun, ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kun. Cukup berfirman kun fayakunu, maka sesuatu tersebut terjadi. Maka ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat kalam dan kalam Allah itu qadimun nau' hadithul ahad. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Istilah ini dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah setelah adanya Ahlul Bid'ah yang kemudian membahas bahwa kalam Allah itu adalah al-kalamun nafsi. Ini akidahnya Asy'ariyah. Kalamullah itu adalah al-kalamun nafsi. Al-qa'im bidzatihi. Al-qa'im binafsihi. Yani al-kalamun nafsi, supaya gampang ya, supaya gampang. Al-kalamun nafsi intinya, kalau misalkan kita lihat di dunia kita manusia, ya, sehingga kita bisa paham. Kita mengenal adanya kalam, itu perkataan, betul tidak? Tetapi tentunya kalam Allah beda dengan kalam manusia. Tapi kalau kita berusaha memahami akidahnya Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan bahwa kalamullah itu, misalkan Al-Quran ya, mereka tidak mengatakan bahwa lafaz dan huruf yang ada di Al-Quran itu adalah kalamullah. Mereka tidak mengatakan demikian. Kalamullah menurut mereka adalah al-kalamun nafsi. Kalau di manusia, kalamun nafsi itu apa? Ini, suara di dalam hati yang ana ucapkan. Ana tidak mengucapkan dengan lisan, tapi ana misalkan mikir tentang Syekh Adam misalkan. Misalkan begitu ya, tidak, antum tahu tidak apa yang Anda ucapkan? Nah, Anda tidak mengucapkan apa-apa. Jadi apa yang diucapkan di benak itu namanya al-kalamun nafsi. Nafs itu diri. Kalam yang ada di diri sendiri maksudnya. Kalam yang ada di diri sendiri. Sehingga ketika Asy'ariyah mengatakan Al-Quran adalah al-kalamun nafsi, maka mereka itu mengatakan bahwa yakni ada semacam entitas begitu ya, yang itu disebut al-kalamun nafsi, yang kemudian ketika itu diejawantakan dalam bahasa Arab baru jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cuma ibarah atau hikayah atau sebuah representasi dalam tanda kutip dari al-kalamun nafsi itu. Al-Quran yang kita baca sekarang, yang ada lafadznya dan ada hurufnya, yang ada alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, ada hurufnya, ada lafadznya. Tapi maknanya itu ada di al-kalamun nafsi. Jadi kalau ditanya, kalamullah itu apa?
lafadz dan makna atau makna saja. Asy'ariyah akan berkata makna saja. Kalamullah itu makna saja. Setelah diejawantahkan, diwujudkan atau direpresentasikan dalam bahasa Arab, maka dia akhirnya terrepresentasikan menjadi Al-Quran yang ada lafadznya dan ada hurufnya. Maka jadilah itu Al-Quran yang kita baca dan kita dengar sekarang. Tapi kalau kalamullah yang sebenarnya, maka nggak bisa kita dengar karena itu yakni cuma makna saja dan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira kata mereka ya. Dan kalau kalamullah tersebut dijawantahkan dalam Ibrani, maka jadi Taurat. Kalau dijawantahkan dalam bahasa Suryani, maka jadi Injil. Kalau dijawantahkan dalam bahasa Arab, maka jadi Al-Quran. Jadi termasuk akidah mereka, sebagaimana ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin di Al-Quran, ada ayat yang sama di Taurat sama Injil. Ajib. Dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman di waktu-waktu seperti ketika Nabi Muhammad SAW diutus misalkan, ketika Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Musa begitu ya. Maka ini cuma semacam majas saja. Tidak benar-benar Allah berfirman kepada Nabi Musa saat itu. Karena yang namanya kalam Allah itu di zaman azali. Nggak ada di zaman pada saat itu. Paham tidak? Kalau nggak paham berarti bagus. Berarti terbebas dari akidah Asy'ariyah. Jadi ketika misalkan kita mengatakan ayat Al-Quran, kalau Ahlussunnah mengatakan Al-Quran ayat ini turun pada hari ini misalkan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kapan turunnya? Di hari Arafah. Kita bisa katakan Allah memfirmankan ayat tersebut di hari Arafah, diturunkan pada saat itu, di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan ayat tersebut kepada para sahabat. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Betul tidak? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di Al-Qur'an, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu, pada hari di mana kami berfirman kepada jahannam. Berarti kan dinisbatkan Allah berfirman, dinisbatkan waktunya pada hari di mana. Betul tidak? Pada hari di mana? Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana kami berfirman kepada jahannam, apakah engkau sudah penuh? Kemudian jahannam berkata, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan? Masih belum penuh ya nih. Ini kapan? Di akhirat. Nanti Allah berfirman kepada jahannam. Apa firman Allah? Ini. Apa dalilnya? Ayat ini. Berarti apa? Yani Allah berfirman, sifat kalam Allah itu dimiliki Allah sejak zaman azali. Allah selalu disifati dengan sifat kalam. Adapun satu persatu dari kalam Allah ini bisa terjadi kapanpun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini akidah Ahlussunnah. Adapun Ahlul Bid'ah, mereka menafikan bahwa Allah berfirman pada saat itu ke Nabi Musa. Mereka menafikan Allah memfirmankan Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Prinsip mereka adalah kullu muhdatsin makhluk. Kullu muhdatsin makhluk. Setiap yang itu baru terjadi ada waktunya, bukan di zaman azali, itu adalah makhluk. Setiap yang baru terjadi atau ada waktunya, maka itu adalah makhluk. Ya ini sudah masuk ke pemahamannya Mu'tazilah sebenarnya ya. Yani tadi awalnya Anda bicara Asy'ariyah, tapi taib. Intinya adalah mereka dua-duanya sama-sama menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, memfirmankan
ayat-ayat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Baik, supaya tidak bingung, kita Asy'ariyah terlebih dahulu. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahwa kalamullah itu adalah makna saja. Kalamullah itu adalah makna saja, al-kalamun nafsi yang kita sebut tadi. Padahal al-kalamun nafsi itu tidak disebut sebagai kalam menurut urfnya orang Arab. Ya. Makanya kalau ada orang bersumpah, saya tidak mau berbicara hari ini. Akan tapi kemudian kalau dia berbicara di hatinya, maka kita katakan dia tidak melanggar sumpahnya, betul tidak? Jadi ini menunjukkan bahwa al-kalamun nafsi itu bukan makna kalam secara bahasa. Ya, bukan makna kalam secara bahasa. Kalam secara bahasa adalah ucapan. Ya, yang dalam bahasa Arab yang terdiri atas itu ism, fi'il sama harf. Itulah kalam. Taib. Maka ini terkait Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Mereka menyimpang dalam masalah ini. Akidahnya Mu'tazilah itu tadi yang ana sebutkan, yaitu bahwa mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kenapa demikian? Karena ya akidah mereka sebenarnya berasal dari bid'ah yang terjadi di zaman Bani Israel. Bid'ah yang terjadi di zaman Bani Israel, mereka mengatakan Taurat itu adalah makhluk. Nah, akidah ini kemudian sampai kepada kaum muslimin, dipopulerkan oleh Al-Jahm bin Safwan. Jadi Al-Jahm bin Safwan yang pertama kali mempopulerkan ini. Tapi dia bukan pertama kali yang mengatakan akidah ini. Dia pertama kali mempopulerkannya saja. Al-Jahm bin Safwan mendapatkan akidah ini dari Al-Ja'ad bin Dirham. Ya. Al-Ja'ad bin Dirham mendapatkan akidah ini dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mendapatkan akidah ini dari Talut. Dan Talut mendapatkan akidah ini dari Al-Lubaid bin Al-A'sam. Dan Al-Lubaid bin Al-A'sam adalah seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah berasal dari bid'ah di kalangan Bani Israel, bid'ah Yahudiyah. Tapi kemudian diadaptasikan kepada Islam menjadi Al-Quran adalah makhluk. Setelah itu orang-orang Jahmiyah kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Mereka mencari-cari dalil, mencari-cari pembenaran atas akidah mereka ini. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ada dalilnya di Al-Quran itu sendiri. Dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Statement pertama. Statement kedua, Al-Qur'anu syai'. Al-Qur'an adalah sesuatu. Kesimpulannya pakai ilmu mantik, kesimpulannya berarti Allahu khaliqul Qur'an. Allah adalah pencipta Al-Qur'an. Maka kita katakan ini adalah kesesatan dan kesalahan. Kenapa demikian? Karena itu tidak sesuai dengan akidahnya atau tidak sesuai dengan pemahaman bahasa dari orang Arab. Pemahaman bahasa orang Arab, orang-orang para sahabat yang mendengar ayat tersebut tidak ada yang kemudian menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh Mu'tazilah. Orang-orang Arab ketika misalkan disebutkan frasa tentang Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya adalah Allah pencipta segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang memang diciptakan. Siapa penciptanya? Allah. Kalau sesuatu tersebut tidak diciptakan, yakni bukan makhluk, maka ya sudah, nggak masuk dalam statement tersebut. Tidak masuk dalam statement tersebut. Contoh misalkan dalam bahasa kita sehari-hari, ya, ketika misalkan ini contoh yang sering Anda sebutkan, ketika kita memberikan uang banyak sekali misalkan 500.000 kepada anak kecil, kemudian kita katakan beli semua yang ada di pasar.
Maka anak kecil tersebut tidak akan memahami. Kemudian anak mau beli semen semen yang ada di tembok di salah satu toko di pasar. Itu kan salah satu sesuatu yang ada di pasar. Anak mau beli bajunya, ini penjualnya anak beli juga ya. Sekalian sama penjualnya anak beli juga semua. Ya, atau tiang listrik yang ada di pasar ini anak mau beli juga. Kemudian pondasi dari toko ini anak mau beli juga. Segala sesuatu yang ada di pasar perintahnya adalah disuruh beli. Tidak demikian pemahamannya orang Indonesia, betul tidak? Demikian pula tidak demikian pemahamannya orang Arab. Demikian pula tidak demikian pemahaman bahasanya orang Yunani. Di mana mantik berasal. Orang Yunani dalam berbahasa tidak menggunakan kaidah mantik mereka sendiri. Betul? Baik, contoh lain misalkan, ini terlepas dari hukum fikih. Terlepas dari hukum fikihnya, itu pembahasan yang lain, nanti kalau Anda bahas semuanya nanti lama sekali. Tapi misalkan antum mengenal restoran all you can eat. All you can eat. Betul, ada tulisan misalkan all you can eat. Kemudian antum masuk, mohon maaf, Anda pesen 5 sendok, Anda mau makan sendok. Ada gelas di situ, Anda mau makan gelasnya. Ada meja, meja yang dimakan. Rayap antum ya. Ya, mejanya dimakan, kursinya dimakan. Kenapa? Restorannya di depan all you can eat. Termasuk ya penjaganya dimakan juga. Apakah demikian berbahasa kita? Pemahaman berbahasa kita? Tidak demikian. Itu bahasa Indonesia, demikian pula all you can eat kan bahasa Inggris. Maka terkait kata all, terkait kata kullu, terkait kata semua, kita pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah mantik yang ada di ilmu mantik yang berasal dari Yunani tersebut. Jadi kata semua atau all itu baru beneran bermakna semua gitu ya. Ya ini hanya di beberapa konteks saja. Dalam banyak konteks kita menggunakan kata semua, tapi tidak benar-benar semua. Betul tidak? Semua yang ada di kelas ini nakal semua. Berarti mejanya nakal. Misalkan, maksudnya kan kita paham. Maksudnya semua murid. Nah, gitu kan. Betul tidak? Jadi, itu pemahaman berbahasa kita. Dan orang Arab memahami ketika membaca atau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang diciptakan. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun kalau berbekal logika seperti tadi, logika mantik seperti tadi, maka sesat seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Nah, di sini dalilnya yang benar adalah kalamullah itu adalah salah satu sifat Allah dan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, salah satu dari kalam Allah. Misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepadamu wahai Rasul, maka berilah perlindungan kepada dia sehingga dia bisa mendengarkan kalam Allah, yakni Al-Qur'an. Sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Tidak seperti misalkan klaimnya Asy'ariyah misalkan yang mengatakan bahwa Al-Quran yang kita dengar itu bukan kalam Allah, itu representasi saja dari kalam Allah. Nah, di sini ayat Al-Quran sendiri langsung mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah, bukan hatta yasma'a ibaratan min kalamillah misalkan. Ayatnya tidak demikian. Hatta yasma'a hikayatan an kalamillah. Tidak demikian ayatnya. Langsung hatta yasma'a kalam Allah. Adapun Asy'ariyah mengatakan ya kalamullah yang beneran kalam Allah enggak bisa didengar karena itu makna kalam nafsi itu tadi nggak bisa didengar. Yang bisa didengar itu adalah setelah terwujudkan, setelah terejawantahkan menjadi Al-Quran, menjadi dalam bahasa Arab jadi Al-Quran yang kita dengar gitu ya. Itu kata Asy'ariyah. Ala kulli hal, akidah Ahlussunnah adalah mudah, yaitu masalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dan Allah memiliki sifat kalam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam sejak zaman azali. Dan Allah pada waktu-waktu yang Allah kehendaki, Allah berfirman kalau Allah menghendaki. Dan Allah akan memfirmankan apa yang Allah kehendaki. Khalas, ini akidahnya Ahlussunnah, betul tidak?
Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, misalkan sifat al-khalq, sifat menciptakan. Allah adalah zat yang maha menciptakan, memiliki sifat khalq ini sejak zaman azali, walaupun alam semesta belum Allah ciptakan. Jadi Allah sudah memiliki sifat zat yang maha menciptakan, walaupun Allah belum menciptakan alam semesta. Itu akidah Ahlussunnah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan, kalau Allah belum menciptakan alam semesta, apakah Allah punya sifat maha menciptakan? Apakah Allah memiliki nama Al-Khaliq pada saat di mana alam semesta belum diciptakan? Hindari membahas ke sana karena ini kesalahan. Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut, yakni sejak zaman azali. Zaman yang gak ada ujungnya, awalnya. Kalau zaman azali lawan dari abadi. Abadi gak ada akhirnya, azali gak ada awalnya. Taib. Nah ini akidah Ahlussunnah mudah insyaallah, tetapi menjadi masalah akidah tampak menjadi susah karena dibuat susah oleh orang-orang yang menyimpang. Sekarang kita balik lagi kepada pembahasan tadi. Jadi setelah kita memahami tentang akidah tentang kalamullah, nanti nyambungnya kemana ini? Di usulul fiqh misalkan, ya, nanti nyambungnya kemana? Maka nyambungnya nanti adalah sebagian orang ketika membahas masalah perintah atau amr, maka mereka mengatakan amr itu tidak memiliki sirah tertentu, tidak memiliki bentuk tertentu. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwa amr itu memiliki sirah tertentu, bentuk tertentu. Salah satu contohnya adalah fi'il amr. Misalkan kita belajar di nahwu, fa'ala, fi'il apa? Fi'il madhi. Yaf'alu, fi'il mudhari. Kemudian if'al, fi'il amr. Nah, salah satu bentuk dari amr, perintah dari Allah, adalah dalam menggunakan lafaz fi'lul amr. Menggunakan lafaz fi'lul amr. Nah ini ada lafaznya. Adapun Asy'ariyah yang tadi mengatakan kalamullah itu enggak ada lafaznya, makna saja. Maka mereka mengatakan amr, perintah dari Allah, enggak memiliki sirah, enggak memiliki bentuk. Itu cuma representasi dari perintah Allah, dari amr. Seperti misalkan wa aqimus shalah. Aqimu itu kan fi'il amr. Ya, wa aqimu. Maka itu adalah fi'il amr. Ahlussunnah mengatakan ini bentuk dari amr, bentuk dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah mengatakan oh tidak, ini adalah ibarah atau hikayah atau representasi saja dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau ini sudah kita pahami, nanti ada beberapa hal lagi kaitannya dalam masalah ini, tapi ini kita berikan contohnya saja ya untuk saat ini. Jadi apa akibat dari memiliki akidah yang salah tentang kalamullah dalam pembahasan usulul fiqh? Salah satunya adalah yang masalah yang baru saja Anda sebutkan. Kemudian tentang frase al-muta'alliq bi af'alil ibad. Tadi kita sebutkan hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad. Al-muta'alliq bi af'alil ibad maksudnya adalah yakni terkait dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Adapun kalau khitabullah tersebut atau kalamullah tersebut terkait dengan zat Allah, maka tidak termasuk hukum syar'i yang kita bicarakan. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, khaliqu kulli syai'. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Rabb kalian, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'. Pencipta dari segala sesuatu. Ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, khaliqu kulli syai'. Bukan tentang perbuatan manusia. Nah, ini tentang zat Allah, bukan tentang perbuatan manusia. Maka ini bukan hukum syar'i.
Demikian pula kalamullah yang berbicara tentang zat makhluk, maka tidak termasuk juga hukum syar'i tentang zat makhluk. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan." Pada hari di mana kami perjalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi itu menjadi tampak atau menjadi zahir. Karena sudah enggak ada lagi hal-hal yang menghalangi pandangan manusia. Gunung-gunung Allah perjalankan sehingga bumi menjadi lapang dan terlihat jelas. Nah, ini terkait apa? Terkait zat makhluk, terkait gunung, terkait bumi, begitu ya. Maka ini bukan hukum syar'i. Demikian pula misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Kami telah menciptakan engkau wahai Adam, kemudian kami membentuk tubuhmu. Nah, ini berbicara tentang zatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kami ciptakan engkau wahai Adam dan kemudian kami membentuk tubuhmu. Membentuk tubuh manusia dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka ini adalah ya berbicara tentang zat makhluk. Jadi ini bukan hukum syar'i. Demikian pula yakni atau bukan demikian pula ya, tapi oleh karena itu yang namanya hukum syar'i itu kalamullah yang terkait dengan perbuatan makhluk. Wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Nah, itu kan terkait perbuatan makhluk. Maka ini masuk dalam masuk dalam hukum syar'i. Sehingga kalau tidak termasuk perbuatan makhluk, tapi balik lagi terkait dengan zat makhluk, maka itu bukan hukum syar'i, enggak ada hukumnya. Contoh misalkan apa hukum babi? Enggak bisa kita katakan haram. Yang bisa kita katakan haram adalah apa hukum makan babi misalkan. Apa hukum memelihara babi misalkan. Hukumnya haram. Nah, maka apa hukum membeli anjing? Nah, ini bisa kita cari hukumnya. Ada hukumnya yang terkait dengan perbuatan tersebut. Karena itu perbuatan. Tapi kalau apa hukum babi? Apa hukum toa, speaker di masjid? Nah, itu kan zat, ya, nggak bisa kita cari hukumnya. Apa hukum sajadah? Nggak bisa kita cari hukumnya. Tapi apa hukum sholat dengan mengenakan sajadah? Nah, bisa kita cari hukumnya. Apa hukum pesawat? Nggak bisa kita cari hukumnya. Tapi apa hukum naik haji pakai pesawat? Ya, boleh-boleh saja. Nah, bisa kita cari hukumnya. Jadi hukum syar'i terkait dengan perbuatan para hamba, perbuatan makhluk. Kemudian tentang frase bil iqtida awit takhyir awil wada'. Maka di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah bil iqtida, yang bersifat menuntut. Yang berupa memberikan tuntutan. Nah, talab atau tuntutan ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah talabu fi'lin, yaitu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Kategori kedua adalah talabu tarkin, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ada talabu fi'lin, ada talabu tarkin. Talabu fi'lin nanti terbagi lagi menjadi 2. Ada yang jazim dan ada yang ghairu jazim. Jazim itu tegas, ghairu jazim itu tidak dengan tegas. Jadi misalkan ya, ana ulang lagi. Jadi bil iqtida itu maksudnya bersifat menuntut. Ada talab atau tuntutan. Terbagi menjadi 2, talabu fi'lin dan talabu tarkin. Masing-masing dari talabu fi'lin dan talabu tarkin terbagi menjadi 2, jazim dan ghairu jazim. Sehingga talabu fi'lin yang jazim berarti apa? Tuntutan dengan tegas untuk mengerjakan sesuatu. Talabu fi'lin yang jazim itu berarti apa? Tuntutan dengan tegas untuk mengerjakan sesuatu. Ini yang kemudian menghasilkan hukum wajib. Ya. Kemudian talabu fi'lin yang ghairu jazim, tuntutan
tidak dengan tegas untuk mengerjakan sesuatu, maka ini yang nanti yang akan menghasilkan hukum sunnah. Kemudian talabu tarkin terbagi dua juga. Talabu tarkin yang jazim itu berarti apa? Tuntutan dengan tegas untuk meninggalkan sesuatu. Ini nanti yang menjadi hukum haram. Sedangkan talabu tarkin yang ghairu jazim, ini maksudnya berarti apa? Tuntutan tidak dengan tegas untuk meninggalkan sesuatu. Ini yang kemudian nanti menjadi makruh. Ya. Ini yang pertama tadi, yaitu bil iqtida', tuntutan. Bersifat menuntut. Kemudian yang kedua, awit takhyir, memberikan pilihan. Kita balik lagi ke definisi hukum syar'i. Setelah bil iqtida', kemudian awit takhyir, yaitu memberikan pilihan. Pilihan di sini berarti apa? Antara mengerjakan atau meninggalkan. Dan ini yang nanti kemudian menghasilkan hukum mubah. Menghasilkan hukum mubah. Nah, sekarang antum ingat tadi bahwa Anda memberikan dua versi definisi dari hukum syar'i menurut para usuliyun dan menurut para fuqaha. Menurut para usuliyun, hukum syar'i adalah khitabullah, kalamullah, yang terkait dengan perbuatan hamba yang bersifat menuntut atau memberikan pilihan atau meletakkan. Taib. Jadi menurut para usuliyun, ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah itu adalah hukum syar'i. Karena ayat ini adalah kalamullah, walaupun masih bentuk ayat begitu ya, tapi itu saja sudah merupakan hukum syar'i. Ayat ini adalah hukum syar'i. Dan ayat ini mengandung wujub. Itu istilahnya menurut para usuliyun, wujub. Mereka tidak menyebut wajib. Jadi menurut para usuliyun, yang namanya hukum syar'i, yang pertama wujub, yang kedua nadab, yang ketiga ibahah, yang keempat karohah, yang kelima tahrim. Yang pertama wujub atau ijab, mewajibkan. Jadi ayat yang mewajibkan, ini hukum syar'i. Hukumnya yang dimaksud hukumnya yang mana? Mewajibkannya ini. Kandungan mewajibkan dari ayat tersebut dan ayat itu sendiri juga. Ini yang namanya hukum syar'i, yaitu hukum wujub atau ijab. Ini menurut para usuliyun. Tapi menurut para fuqaha, hukum syar'i itu adalah muqtado. Ada tambahan muqtado kan tadi. Konsekuensi dari kalam Allah yang terkait dengan perbuatan hamba yang memberikan tuntutan atau berikan pilihan atau meletakkan. Jadi menurut fuqaha, hukum itu adalah produk dari kalamullah, produk dari dalil. Makanya fuqaha menggunakan istilah wajib. Jadi para usuliyun mengatakan wa aqimus shalah, ini adalah hukum syar'i, mengandung wujub atau ijab. Ya, hukum syar'inya apa? Wujub atau ijab yang terkandung dalam ayat ini. Tapi fuqaha mengatakan hukum syar'i dari ayat ini mana? Hukum syar'inya adalah kita menyimpulkan bahwa sholat itu wajib. Jadi wujub adalah perbuatan mewajibkannya. Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wajib adalah hasilnya. Setelah Allah mewajibkan hal tersebut, yaitu wujub atau ijab, hasilnya apa? Kita katakan sholat hukumnya jadi wajib. Kita lebih terbiasa menggunakan definisinya para fuqaha selama ini. Karena di ilmu fikih, itulah yang banyak digunakan definisinya para fuqaha. Jadi hukum syar'i itu adalah produk dari dalil, produk dari ayat atau dari hadis. Akan tapi menurut usuliyun, hukum syar'i adalah dalil itu sendiri. Dalil kalam Allah yang mewajibkan itu sendiri, itulah hukum syar'i. Contoh lain misalkan An-nadab, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memotivasi, memerintahkan tapi tidak dengan perintah yang tegas sehingga tidak wajib, sehingga jadi sunnah begitu ya. Maka perbuatannya
kandungannya adalah nadab. Ini hukum syar'i menurut usuliyun nadab. Tapi menurut fuqaha, produknya apa hasilnya? Kesimpulannya bahwa perkara ini sifatnya mandub atau istilah lain sunnah. Mandub itu istilah lain dari sunnah. Jadi sama. Kalau di usuliyun tadi wujub atau ijab, menurut fuqaha jadi wajib. Kemudian yang kedua, menurut usuliyun adalah nadab, hukum syar'inya adalah nadab. Tapi menurut fuqaha produknya apa setelah Allah menadabkan? Setelah Allah menadabkan hal tersebut melalui dalil, dalam dalil, apa konsekuensinya, apa produknya? Kita katakan perbuatan ini mandub atau sunnah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka kandungannya tahrim. Dalil tersebut mengandung tahrim. Tahrim ini apa? Perbuatan mengharamkan. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Konsekuensinya ini adalah haram. Perbuatan ini adalah haram, ya. Wala taqrabuz zina. Nah, ini berarti apa? Ada tahrim di situ, ada mengharamkan di situ. Kesimpulannya apa? Zina haram. Jadi ini hukum syar'i menurut usuliyun tahrim, hukum syar'i menurut fuqaha haram. Atau pakai istilah lain, hukum syar'i menurut usuliyun hadr, hukum syar'i menurut fuqaha mahdzur. Itu yang disebutkan oleh penulis di sini. Mahdzur itu yakni haram. Mahdzur di situ adalah haram. Kemudian ketika dalil misalkan yakni melarang sesuatu tapi tidak dengan tegas, maka ada kandungan karohah atau ya karohah di situ. Ada kandungan karohah. Tetapi hasilnya, konsekuensinya adalah makruh. Itu ya definisi apa hukum syar'i menurut para fuqaha makruh. Tapi menurut usuliyun karohah. Kemudian ketika Allah memberikan pilihan, yakni tidak merintahkan atau tidak melarang secara asalnya, maka kata para fuqaha, kata para usuliyun, ini berarti ibahah. Hukum syar'inya adalah ibahah, membolehkan. Nah, nanti konsekuensinya atau produk hukumnya kata fuqaha, istilahnya fuqaha, ini mubah. Jadi antum harus jeli di sini ada dua set istilah. Hukum syar'i menurut usuliyun wujub atau ijab, kemudian nadab, kemudian ibahah, kemudian karohah, kemudian tahrim atau hadr. Sedangkan istilah menurut para fuqaha, ini yang lebih familiar mungkin, pertama wajib, kemudian mandub atau sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram atau muharram atau mahdzur. Baik, jadi ini adalah hukum syar'i menurut para usuliyun dan menurut para fuqaha. Nah, dua tadi kan kita sebut tiga ya di definisi hukum syar'i, bil iqtida' awit takhyir awil wada'. Bil iqtida' awit takhyir, dua hal ini nanti yang kemudian menghasilkan tadi ya 5 hukum tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bagaimana dengan yang bil wada'? Bil wada' yaitu yang bersifat meletakkan. Maksudnya apa? Meletakkan di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah meletakkan sesuatu sebagai sebab, meletakkan sesuatu sebagai syarat, meletakkan sesuatu sebagai penghalang. Jadi yang kita pelajari di fikih misalkan syarat sah salat apa saja? Ketika Allah meletakkan hal-hal tersebut sebagai syarat sahnya salat, ini berarti hukum syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hukum syar'i yang bersifat meletakkan, bukan bersifat menuntut atau memberikan pilihan, tapi meletakkan. Memberikan informasi. Antum kalau mau sholatnya benar, sah, ini syarat-syaratnya. Ini namanya meletakkan. Ya, meletakkan. Namanya bil wada'. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat. Nah, kalau dirikanlah salat ini ada tuntutan di situ, betul tidak? Perintah. Bersifat wajib. Maka ini ada wujub atau ijab di situ, atau menurut para fuqaha kita sebutkan salat hukumnya wajib. Tetapi lanjutan ayatnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir hingga gelap malam. Dari setelah matahari tergelincir, yakni ini awal waktu zuhur. Ini berarti menunjukkan bahwa
sholat zuhur itu dimulai dari setelah matahari tergelincir. Kalau sebelum itu nggak sah sholat zuhurnya. Hukum syar'i ini kata para usuliyun dan juga para fuqaha dalam masalah ini adalah hukum wad'i namanya, hukum yang bersifat meletakkan. Nggak ada Allah memerintahkan kita gelincirkan matahari, kemudian antum sholat zuhur. Gimana kita menggelincirkan matahari? Kita nggak bisa menggerakkan matahari, betul tidak? Itu adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau yakni atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Itu cuma tanda, alamah. Itu cuma tanda. Tanda bahwa kapan antum mulai wajib untuk sholat, tandanya kapan? Setelah tergelincir matahari, yakni sholat zuhur setelah matahari tergelincir. Ini namanya hukum wad'i. Ketika misalkan disebutkan bahwa salah satu penghalang puasa adalah haid. Salah satu penghalang puasa. Berarti Allah meletakkan hukum ini, haid, sebagai penghalang dari puasa. Kalau ada orang haid, maka dia tidak bisa dan tidak boleh berpuasa. Betul? Ini namanya hukum yang bersifat meletakkan. Sehingga para ulama kemudian membagi hukum menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ahkam taklifiyah, yang kedua adalah ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah itu mencakup dua hal yang tadi, iktidha dan takhyir yang tadi. Sehingga ahkam taklifiyah itu berarti apa? Ada 5 istilah yang tadi kita sebutkan, wujub atau ijab, kemudian nadab, kemudian ibahah, kemudian karohah, kemudian tahrim atau hazar, atau menurut para fuqaha wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, haram atau muharram atau mahdzur. Ini namanya ahkam taklifiyah. Mencakup dua hal yang disebutkan di definisi hukum syar'i, yaitu al-iqtida' dan at-takhyir. Kemudian kategori kedua dari ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah, yaitu hukum yang bersifat meletakkan tadi. Nanti kita akan bahas. Ada sebab, ada syarat, ada penghalang, ada illah, ada sahih atau sihah, ada fasid atau fasad, ada batil atau butlan. Itu nanti kita bahas di tempatnya insyaallah, nanti kalau sudah waktunya insyaallah ta'ala. Tapi sampai sini jelas ya, bahwa itulah mengapa para ulama membagi ahkam syar'iyah menjadi dua, ahkam syar'iyah taklifiyah dan ahkam syar'iyah wad'iyah. Ahkam syar'iyah taklifiyah itu yang bersifat ada tuntutan di situ. Makanya ada 5 kategori hukum nanti. Ada, kalau pakai istilah fuqaha yang lebih familiar ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada pun ahkam wad'iyah, sebab, syarat, penghalang. Ini adalah sebab dari wajibnya sholat zuhur. Ini adalah syarat dari sahnya sholat Jumat. Ini adalah penghalang dari puasa Ramadan. Nah, begitu ya. Ini namanya ahkam wad'iyah. Tapi di sini ada catatan penting terkait penamaan ahkam taklifiyah, terkait penggunaan istilah taklif dan mukallaf. Antum tahu istilah mukallaf? Satu akar kata dengan taklif, betul tidak? Taklif itu maknanya adalah ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah. Apa itu kulfah? Masyaqqah. Taklif maksudnya ilzamu ma fihi kulfah, ai masyaqqah, yaitu mengharuskan sesuatu yang memiliki masyaqqah atau kesulitan. Itu namanya taklif. Membebani. Istilah kata lainnya membebani. Sehingga penamaan taklifiyah, kata para ulama, ini tidak tepat. Penamaan ahkam taklifiyah untuk menyebut hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau wujub, nadab,
ibahah, karohah, dan tahrim, tidak tepat menggunakan kata taklif atau taklifiyah, ahkam taklifiyah atau hukum taklifi, tidak tepat. Demikian pula penggunaan istilah mukallaf yang kita kenal selama ini banyak di kitab usul fikih ataupun kitab fikih. Mukallaf adalah akil baligh, betul tidak? Istilah tersebut sebenarnya tidak tepat karena beberapa alasan. Yang pertama, perintah dan larangan dari Allah itu semuanya adalah maslahat dan rahmat bagi para hamba, bukan beban. Kalau taklif itu kan beban tadi kan. Taklif yakni membebani seseorang dengan sesuatu yang memiliki masyaqqah atau kesulitan. Padahal perintah dan larangan dari Allah itu semuanya adalah maslahat dan rahmat bagi para hamba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kecuali sebagai rahmat. Jadi perintah dan larangan dari Allah, suatu yang wajib, suatu yang haram. Ini kalau seseorang itu tunduk kepada hal tersebut, maka ini adalah rahmat bagi dia. Ini adalah maslahat bagi dia. Dan menyelisihi hal tersebut itu adalah madarat bagi dia. Itu adalah madarat bagi dia. Kemudian alasan yang kedua, istilah taklif itu tidak disebutkan di dalil kecuali dalam konteks menafikan. Kecuali dalam konteks menafikan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kata taklif, yukallifu, kallafa yukallifu taklifan. Antum tahu wazannya? Kallafa yukallifu taklifan. Sama seperti tahrim, harrama yuharrimu tahriman. Maka ini cuma disebutkan di dalil dalam konteks menafikan. Menafikan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Cuma dalam konteks itu saja. Sehingga kurang tepat kalau kita kemudian mengatakan perintah dan larangan, udah kita sebut sebagai taklif, beban berarti. Beban, tapi Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nggak pantas disebut beban karena di ayat-ayat yang lain atau di konteks-konteks yang lain yang bukan menafikan, nggak pernah disebut perintah dan larangan sebagai beban. Alasan yang ketiga, Mu'tazilah meyakini bahwa makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ketika makhluk tersebut berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, karena makhluk itu mengalami masyaqqah, mengalami beban ketika dia menciptakan perbuatannya sendiri, maka wajib bagi Allah untuk, kata mereka, untuk memberikan pahala kepada makhluk tersebut. Jadi semacam transaksi. Makhluk ketika berbuat, dia menciptakan perbuatannya. Karena menciptakan perbuatan itu susah, beban, masyaqqah, kulfah, maka harganya apa? Bayarannya Allah berikan pahala. Ini menurut Mu'tazilah. Sehingga makanya mereka menyebut bahwa setiap yang Allah perintahkan atau yang Allah larang, misalkan yang Allah perintahkan misalkan gitu ya, sholat misalkan. Ini berarti apa? Makhluk tersebut berarti harus menciptakan perbuatan sholat itu, kemudian sehingga dia bisa melakukannya. Maka ini namanya beban. Makanya disebut taklif. Ini asal muasal. Ahli kalam yang pertama kali menggunakan istilah taklifiyah. Para salafus saleh nggak ada yang menggunakan istilah taklif atau mukallaf. Makanya tadi kita menyebut definisi hukum syar'i khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad, betul tidak? Adapun di kitab-kitab khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kita tidak menggunakan istilah mukallaf di sini, tapi kita menggunakan istilah al-ibad. Khalas, hamba. Cuma nanti ada syaratnya, hamba mana yang terkena perintah dan larangan tersebut. Oh, ternyata hamba yang sudah berakal dan sudah mencapai usia baligh. Begitu. Tinggal gitu aja. Nggak perlu menggunakan istilah mukallaf.
Kalau masih bisa dihindari. Tapi terkadang karena itu sudah bahasa atau istilah yang sudah saking menjamurnya dan saking terpatrinya di setiap kitab-kitab dan di setiap benak, akhirnya kita terkadang harus menggunakan istilah itu supaya pendengar paham begitu ya. Supaya pendengar paham. Tapi sebenarnya istilah taklif atau istilah mukallaf sebenarnya sebaiknya dihindari. Karena minimal tiga alasan yang baru saja kita sebutkan. Akidah yang benar adalah perbuatan makhluk itu adalah juga makhluknya Allah. Perbuatan makhluk bukan ciptaannya makhluk itu, akan tapi ciptaannya Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan makhluk yang menciptakan juga Allah. Allah menciptakan makhluk dan juga menciptakan perbuatannya, tapi Allah memberikan kehendak kepada makhluk tersebut. Antum mau memilih yang mana dari perbuatan-perbuatan yang juga makhluk Allah. Contoh misalkan antum koki masak misalkan ya, kemudian antum bikin makanan, kemudian antum taruh di meja semua, ini prasmanan misalkan, ini semua makanan ana yang bikin, tapi antum bebas milih mau ambil makanan yang mana. Seperti itu. Perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluknya Allah juga, ciptaan Allah juga. Tapi makhluk manusia diberikan kehendak untuk antum mau milih perbuatan yang mana yang mau antum lakukan. Pagi ini antum mau tidur atau antum mau kajian. Nah, gitu kan? Ada pilihan. Tapi pilihan kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Ya, kalian tidak bisa wa ma tasyauna illa kalian tidak berkehendak kecuali ya setelah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meyakini bahwa makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, maka ini adalah sama saja mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setiap manusia dan jin dan malaikat dan makhluk yang punya perbuatan. Bahkan binatang kan ada perbuatannya juga itu. Disebut menciptakan perbuatannya sendiri. Baik. Sehingga kita lihat maka sebenarnya istilah ahkam taklifiyah atau hukum taklifi dan juga istilah mukallaf sebenarnya tidak tepat. Makanya sebagian ulama seperti misalkan Abdul Mudzaffar Sam'ani menyebutkan sebaiknya cukup disebut al-ahkam syar'iyyah saja. Atau boleh juga misalkan disebut al-ahkam at-talabiyah yang bersifat talab yang bersifat menuntut. Dan ibahah berarti al-ahkam at-takhiriyah. Ala kulli hal tidak perlu sibuk dengan istilah, kecuali kalau istilah tersebut ada atau berasal dari akidah yang menyimpang, maka kita harus jelaskan background penyimpangannya begitu ya, supaya kita bisa tidak terkecoh nantinya setelah kita belajar usul fikih lebih dalam. Ala kulli hal, intinya adalah hukum syar'i terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yang tadi 5 tadi, wujub atau ijab, nadab, ibahah, karohah, dan tahrim atau hadr, atau pakai istilahnya fuqaha, wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, haram atau muharram, atau mahdzur. Ini 5 ini satu kategori. Kategori yang kedua adalah yang bersifat meletakkan tadi, yaitu ahkam wad'iyah. Sebab, syarat, penghalang, sahih sama fasid atau batil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ibahah atau mubah itu masuk hukum syar'i juga atau tidak? Apakah ibahah atau mubah itu masuk hukum syar'i juga atau tidak?
Maka ini ya kita katakan, na'am, termasuk juga. Termasuk juga. Kalau ada yang kemudian berkata, karena sebagian ahlul bidah itu mengatakan bahwa mubah itu bukan termasuk ahkam taklifiyah. Kalau pakai istilah mereka begitu ya, karena mereka menggunakan istilah taklifiyah. Maka kita alasannya apa? Alasannya karena mubah itu kan berarti sesuatu yang misalkan apa hukum makan tempe? Hukum asalnya mubah. Apa dalilnya? Yang jelas-jelas mengatakan tempe mubah misalkan, atau tempe halal, dengan benar-benar menyebut tempe. Nggak ada kan? Apakah kalau tidak ada khitabullah, nggak ada dalilnya, kita sebut, apakah itu bisa kita sebut juga sebagai ahkam taklifiyah? Kata mereka pakai istilah taklifiyah. Padahal ahkam kan harus ada khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad. Kalau mereka pakai istilah bi af'alil mukallafin bil iqtida' wa takhyirul wada' begitu ya. Sebagian ahlul bidah mengatakan takhyir itu enggak masuk. Kenapa? Karena kan enggak ada khitabullahnya. Mana khitabullah yang mengatakan tempe mubah atau halal misalnya. Maka kita katakan jawabannya adalah ada dalil umumnya. Walaupun tidak secara spesifik menyebut tempe, tapi ada dalil umumnya, yaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi seluruhnya. Jadi hukum asalnya dari segala sesuatu mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Jadi ada dalil umum. Itu satu. Yang kedua, ketika syariat itu sukut, yakni diam, mendiamkan, tidak membahas hal tersebut, ini salah satu uslub dari takhir, salah satu uslub dari memberikan pilihan. Bahkan ketika Allah tidak memfirmankan hal tersebut secara spesifik, ini salah satu bagian dari hukum yang Allah tetapkan, bahwa ini bebas, berarti kita mau kerjakan atau tidak mengerjakan. Kemudian yang ketiga, ada sebagian mubah yang disebutkan secara spesifik. Kalau tadi kan dalil umum, betul tidak? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Itu kan dalil umum tadi kita katakan. Yang masuk di dalamnya tempe. Tempe kan ada di bumi. Dialah Allah yang menciptakan seluruh untuk kalian, seluruh apa yang ada di bumi. Khalas. Tempe masuk di situ, masuk dalam keumuman di situ. Tapi ada juga dalil yang menyebutkan halalnya sesuatu secara spesifik. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ada dalil yang secara spesifik menyebutkan bolehnya sesuatu, maka ibahah atau mubah salah satu dari hukum syar'i. Salah satu dari hukum syar'i yang kategori pertama tadi, yaitu ya yang menurut istilah kita bisa pakai istilah ahkam thalabiyah untuk wajib, sunnah, makruh, haram, dan ahkam takhiriyah untuk mubah gitu ya. Ini berarti dia masuk dari ahkam syariah juga. Taib. Nah, ini insyaallah kita akan bahas rinciannya terkait apa itu wajib atau wujub atau ijab, apa itu mandub atau sunnah, atau istilah usuliyun nadab, apa itu mubah atau istilah usuliyun ibahah, apa itu makruh, istilah usuliyun karoha, apa itu haram atau muharram atau mahdzur, atau istilah usuliyun tahrim atau hazar. Insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah demikian bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.